Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Saya Krisna Indira Raswati dari Prodi Psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia ingin mempresentasikan tokoh psikologi behavioristik, yaitu Ivan Pavlov. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran behavioristik. Sebagaimana kita ketahui, aliran behavioristik adalah aliran yang menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Aliran behavioristik dalam aliran psikologi sangat besar pengaruhnya terhadap arah pengembangan teori, praktek pendidikan, dan pembelajaran hingga kini. Dalam teori behavioristik, pandangan tentang belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antar stimulus dan respon. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara sebagai hasil interaksi antar stimulus dan respon. Beberapa tokoh belajar behaviorisme antara lain adalah Pavlov, Waston, Hull, dan Skinner. Dari sekian banyak para ahli yang berkarya dalam aliran ini, salah satunya diantaranya akan kita jelaskan di sini. Teori belajar behavioristik menurut Ivan Pavlov. Ivan Pavlov lahir pada tanggal 14 September 1849 dan ia wafat pada tanggal 27 Februari 1936. Beliau adalah seorang fisiolog dan doktor dari Rusia. Ia mendapatkan penghargaan Nobel pada bidang psikologi or medicine pada tahun 1904. Karyanya mengenai pengkondisian sangat mempengaruhi psikologi behavioristik di Amerika. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli lain tampaknya sangat mempengaruhi pandangan behaviorisme. Pavlov melakukan suatu eksperimen terhadap anjing. Anjing mengeluarkan air liur apabila diperlihatkan makanan. Air liur yang dikeluarkan oleh anjing merupakan suatu stimulus yang diasosiasikan dengan makanan. Pavlov juga menggunakan lonceng dahulu sebelum makanan diberikan. Dengan sendirinya air liur akan keluar pula. Apabila perbuatan yang demikian dilakukan berulang, maka pada suatu ketika dengan hanya membunyikan lonceng saja tanpa makanan, maka air liur akan keluar pula. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara, individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan Pavlov, diperoleh kesimpulan berkenan dengan beberapa cara perubahan tingkah laku yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Misalnya, murid dimarahi karena ujian biologinya buruk. Saat murid untuk ujian kimia, dia juga akan menjadi gugup karena kedua pelajaran tersebut saling berkaitan. Nah, tadi itu adalah penjelasan dari tokoh Ivan Pavlov. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.